Oke, database yang kedua adalah sini saya membuat database yang kedua, yaitu pemesanan laundry. Di sini saya sudah membuat database-nya, tinggal saya menggunakan. Di sini saya klik use pemesanan laundry. Pemesanan laundry. Oke, tabel yang pertama yang kita buat adalah dari tabel pemesanan laundry, yaitu tabel karyawan. Create tabel karyawan, buka kurung. Selanjutnya adalah yang pertama adalah kode karyawan. Kode karyawan dengan tipe data integer, lebarnya 11, primary key, auto increment. Kalau sudah benar tinggal enter. Kemudian yang berikutnya adalah nama dengan tipe data teks. Selanjutnya alamat dengan tipe data teks. Berikutnya telepon, tipe data teks. Selanjutnya email dengan tipe data teks. Selanjutnya tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian yang berikutnya jenis kelamin dengan tipe data chart dengan lebarnya 1. Kemudian yang berikutnya posisi dengan tipe data chart dengan lebarnya 1. Kalau sudah begini, tinggal tampilkan hasilnya, desk karyawan. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel pelanggan. Create tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Oke, yang pertama kode pelanggan dengan tipe data integer, lebarnya 11, primary key, auto increment. Kalau sudah benar tinggal enter. Selanjutnya nama dengan tipe data teks. Kemudian alamat dengan tipe data teks. Selanjutnya telepon dengan tipe data teks. Email teks. Tanggal lahir tipe data date. Kemudian tempat lahir dengan tipe data teks. Kemudian jenis kelamin dengan tipe data chart, lebarnya 1. Kemudian yang terakhirnya adalah password dengan tipe data varchar dengan lebarnya 6. Oke, kalau sudah benar tinggal tekan enter, lalu lihat hasilnya.
dash pelanggan. Tampilannya seperti ini. Kemudian database tabel yang kedua adalah tabel yang ketiga, create tabel pewangi. Tekan enter. Yang pertama adalah kode pewangi. Kode pewangi dengan tipe data integer, lebarnya 11. Primary key, auto increment. Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Kemudian ada nama dengan tipe data teks. Selanjutnya harga dengan tipe data integer dengan lebarnya 11. Kemudian enter. Lalu untuk melihatkan hasilnya, kode dash pewangi, tampilan seperti ini. Tabel yang berikutnya adalah tabel cucian. Tabel jenis cucian, create tabel jenis cucian. Buka kurung, yang pertama kode jenis cucian dengan tipe data integer, lebarnya 11. Primary key, auto increment. Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Selanjutnya ada nama dengan tipe data teks. Kemudian yang terakhir adalah harga gram. Harga gram dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kita tutup kurung, tekan enter. Dash jenis cucian, tampilannya seperti ini. Kemudian tabel berikutnya, create tabel transaksi kurung. Yang pertama adalah kode transaksi. Dengan tipe data integer, lebarnya 11. Primary key, auto increment. Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Kemudian yang berikut adalah kode pelanggan dengan tipe data integer, lebarnya 11. Yang berikutnya adalah kode karyawan dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kemudian ada tanggal transaksi dengan tipe data date. Kemudian tanggal pickup,
dengan tipe data date, kemudian tanggal delivery, dengan tipe data date, kemudian yang berikutnya adalah courier pickup dengan tipe data integer dengan lebarnya 11, kemudian ada courier delivery dengan tipe data integer lebarnya 11, kemudian ada kode pewangi dengan tipe data integer lebar 11, status cucian, status cuci dengan tipe data integer dengan lebarnya 11, kemudian ada status pembayaran dengan tipe data integer lebarnya 11, kemudian selanjutnya ada kode promo dengan tipe data integer lebarnya 11. Oke, kalau sudah tinggal titik 2. Kemudian untuk melihat hasilnya des transaksi. Tampilannya seperti ini. Oke, kemudian tabel berikutnya adalah create tabel detail transaksi. Oke, kalau sudah benar tinggal tekan enter. Yang pertama ada kode transaksi, kode detail transaksi dengan tipe data integer lebarnya 11, primary key auto increment, Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Selanjutnya ada kode transaksi. Kode transaksi dengan tipe data integer lebarnya 11, kemudian berikutnya kode jenis cucian dengan tipe data integer lebarnya 11. Yang berikutnya berat dengan tipe data integer lebarnya 11. Selanjutnya harga gram dengan tipe data integer lebarnya 11.
Oke, untuk melihat hasilnya, detail transaksi. Tampilannya seperti ini. Tabel yang berikutnya adalah tabel promo. Create tabel promo. Kurung yang pertama kode promo dengan tipe data integer, lebarnya 11, primary key auto increment. Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Kemudian ada nama promo dengan tipe data text. Selanjutnya ada ketentuan dengan tipe data text. Kemudian selanjutnya ada potongan dengan tipe data text. Kemudian yang terakhir, kayaknya sudah habis nih. Kita buat ulang karena sudah habis ya, supaya lebih cepatnya. Potongan. Oke, untuk melihat hasilnya promo. Tampilannya seperti ini. Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel testimoni. Kita klik create tabel testimoni. Kalau sudah benar, tinggal tekan enter. Kemudian yang pertama adalah kode testimoni. Dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kemudian primary key auto increment. Kalau sudah benar tinggal tekan enter. Selanjutnya ada kode pelanggan. Dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kalau sudah benar tekan enter. Kode transaksi kode transaksi dengan tipe data integer. Kemudian yang berikut isi testimoni. Dengan tipe data text. Kemudian tindak lanjut dengan tipe data text. Yang terakhir kode karyawan. Dengan tipe data integer, lebarnya 11. Kemudian kita klik oke. Untuk melihat hasilnya tinggal tekan ketik kemudian testimoni.
hasilnya seperti ini. Oke, saya lanjut pada database yang kedua, yaitu pemesanan laundry. Di sini saya sudah memasukkan nama tanpa direkam karena saya coba beberapa kali baru jadi satu karena laptop saya agak error, jadi setengah mati untuk memasukkan nama sekaligus ya, jadi satu persatu, jadi agak butuh waktu yang agak lama. Jadi ya, tapi kita coba untuk lebih maksimal supaya bisa menyelesaikan data ini. Oke. Untuk memasukkan namanya seperti biasa, insert, kemudian into, selanjutnya ada nama tabel yaitu karyawan. Kalau sudah tinggal enter, kemudian masukkan nama ya sesuai ya, masukkan nama file ini, nama, alamat, telepon, email, tanggal lahir, jenis kelamin, posisi, harus sesuai ya. Nama, kemudian yang berikutnya alamat, kemudian ada telepon, kemudian ada email, yang berikutnya ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita pakai singkat aja JK ya. Jenis kelamin, kemudian ada posisi, kemudian tutup kurung, kemudian values, kemudian buka kurung, lalu masukkan nama Chris, kemudian alamat, kemudian ada nomor telepon, kemudian ada email, kemudian ada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini tahun di luar ya, kemudian baru bulan, kemudian baru tanggal. Oke, kalau sudah, masukkan lagi jenis kelaminnya perempuan, kemudian ada posisi di sini sebagai kasir. Kasirnya boleh sama, tidak masalah. Oke, kalau sudah, kan titik koma, kita lihat hasilnya. Oke, karena di sini JK-nya tidak bisa ya, valid. Jadi kita coba ulang lagi. Kita ubah JK-nya menjadi, kita seperti jenis kelamin aja supaya sesuai. Kemudian ada posisi. Kalau sudah tinggal tutup.
Kalau sudah, tinggal lihat hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah jadi. Untuk mengeceknya kita tinggal ketik select, kemudian bintang, from karyawan. Di sini sudah 2 data yang sudah saya masukkan, jadi butuh waktu cukup lama juga untuk menghasilkan kedua data ini, karena laptop saya agak lumayan error dan juga banyak error yang saya ketik di sini, jadi agak sulit bagi saya untuk melanjutkan dengan lancar. Oke. Langkah selanjutnya kita tambah lagi, ya seperti biasa kita supaya lebih cepat. Oke. Selanjutnya nama jenis kelamin. Oke, selanjutnya values, kemudian buka kurung, selanjutnya nama Farli. Oke. Kemudian alamat Wayapura, kemudian ada nomor telepon, kemudian ada email, berikutnya ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada posisi, oke. Kalau sudah, tinggal lanjut. Oke, data yang kedua sudah saya masuk. Kita buatnya satu persatu ya, supaya berjalan dengan baik. Kemudian karyawan, nama, oke. Di sini kita coba untuk menambah ya, menambah nama-nama orang. Tidak perlu lagi ketik seperti ini. Kita coba, siapa tahu jadi, karena laptop saya lumayan error. Followers, kemudian nama Anton, kemudian alamat Kupang, kemudian telepon, kemudian ada email Anton gmail.com, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin,
Dan yang berikut untuk posisinya sebagai sopir. Oke, di sini kita coba untuk menambah lagi dengan koma. Semoga jadi. Karena di sini harus butuh 5, minimal 5 orang. Oke, jadi kita tambah lagi. Di sini kita tulis saja kemudian telepon, kemudian email, kemudian ada tahun, kemudian jenis kelamin, kemudian posisi sebagai kasir. Oke, kalau sudah benar tinggal ketik koma, lanjut. Kalau sudah begini tinggal tampilkan hasilnya. Select bintang, kemudian from karyawan, koma. Maka tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke tabel yang berikutnya, yaitu tabel pelanggan dari pemesanan laundry. Ya, kita buat insert into pelanggan, kemudian sebelum kita membuatnya, kita tampilkan dulu tabelnya. Index pelanggan, kemudian ini tuh tampilannya. Kita lanjut, masukkan nama dari setiap pelanggan, insert into pelanggan, kemudian masukkan file ini sesuai. Ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada telepon, kemudian ada email, kemudian ada tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, salah ketik ya, nggak salah. Terus tanggal lahir, lanjut tempat lahir, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada password.
password. Kalau sudah tinggal tutup kurung lalu enter. Untuk masukkan namanya Willis, kemudian nama Andi, kemudian alamat Poekelipi, kemudian nomor telepon, kemudian ada email, kemudian ada tanggal lahir, bulan, dan tanggal. Kemudian yang berikutnya tempat lahir, Kupang, kemudian ada jenis kelamin, yang terakhirnya adalah password. Oke, kalau sudah tinggal titik 2. Karena di sini ada kesalahan yang pertama, jadi kita buat ulang. Tinggal arah atas supaya lebih cepat. Kemudian kita enter. Lalu berikutnya, kalau sudah tinggal tekan enter. Ini adalah hasilnya. Kita buat tambah lagi nama kemudian di sini Tanto, alamat Jawa, kemudian telepon bebas ya, kemudian ada email Tanto gmail.com. Gmail.com. Kemudian berikutnya ada tanggal lahir 1998, kemudian bulan spasi 21. Kemudian yang berikutnya ada tempat lahir Jawa, kemudian ada Jawa Barat ya. Jabar aja, Jabar. Kemudian ada jenis kelamin laki-laki, kemudian ada password. Oke, kita coba cek. Kalau sudah, kita tinggal tekan koma supaya menambah orang lagi. Semoga dengan ini tidak ada kesalahan lagi seperti tadi.
Oke, selanjutnya tulis saja Madura, kemudian tempat tanggal lahir Kupang, alamatnya Kupang, kemudian ada nomor HP-nya, kemudian alamat emailnya, kemudian ada tanggal lahirnya, bulan, kemudian lahir di Flores ya, ND aja, ND, kemudian jenis kelamin perempuan, puan, dan passwordnya kalau sudah tinggal koma aja. Oke, kalau sudah ketinggal ini dan lihat hasilnya, mungkin ada kesalahan di bagian karena di sini saya lupa menambah values, jadi di sini saya buat saja yang baru Hagai supaya pas 5 ya, Hagai. Kemudian yang berikutnya ada alamat Bogor, kemudian teleponnya, kemudian ada email, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada tempat lahir, yang berikutnya ada jenis kelamin ya, jenis kelamin laki, posisinya mencuci, kalau sudah tinggal koma aja, kita lihat kalau sudah benar kita koma, enter. Yang bagian sini kita tinggal arah atas supaya menambah data yang sebelumnya. Kemudian kita enter lagi. Oke, kalau sudah tinggal enter. Hasilnya akan seperti ini. Untuk melihat hasilnya tinggal kita klik select bintang from pelanggan. Maka tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Tampilannya seperti ini.
Oke, kita lanjut pada tabel yang berikut, yaitu tabel pewangi. Untuk menampilkan tabelnya, des pewangi, tabelnya seperti ini. Untuk membuatnya, memasukkan nama-nama data orangnya, kita tulis saja maksudnya insert, kemudian into, lalu nama tabelnya pewangi, kemudian masukkan namanya, ada nama dan harga. Oke, selanjutnya enter, kemudian values, selanjutnya buka kurung. Di sini ada dua macam, yaitu nama dan harga. Nama dari pewangi ini kita pilih saja Chorus. Ini bukan nama orang ya, tapi nama pewangi, Chorus. Kemudian ada harganya Rp 12.000 aja. Rp 12.000. Kemudian kita ketik